Selamat siang semua, sahabat Mira Aset. Saya coba share screen ya. Sudah terlihat ya screen-nya ya? Sudah kelihatan Pak Ilham. Oke, nah, hari ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai money management dan trading psikologi ya. Sebelumnya nanti mungkin di kelas berikutnya kita akan kupas tuntas menu-menu yang akan kita gunakan daripada pembahasan hari ini, baik di money management maupun trading psikologi. Nah, next step-nya di kelas berikutnya, karena kebetulan nanti ada 5 kali kelas ya, baru kita akan masuk ke analisa teknikalnya. Saya akan kasih juga tips and trick mengenai analisa teknikal, bagaimana caranya kita membaca sebuah chart tanpa harus tarik garis. Oke, nah di sini kita bahas dulu untuk manajemen dan psikologi trading, karena menurut saya manajemen dan psikologi trading ini cukup penting ya, cukup penting. Jadi sehebat apapun kita nantinya dalam membaca analisa keuangan, fundamental, ataupun cepat atau baik membaca chart ya, kalau manajemen dan psikologi tradingnya kita kurang bagus, ya sama aja menurut saya. Nah, seperti yang di sini saya sudah tuliskan bahwa manajemen adalah kemampuan kita seorang investor itu untuk mengatur modal ya saat kita membeli saham. Sehingga manajemen ini akan menjadi bagian daripada manajemen risiko investasi saham kita. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa investasi saham ini memiliki risiko kerugian sebesar potensi keuntungan yang ditawarkan di market ya. Sehingga kita sebagai investor yang profesional ya, pastinya ya, karena semua ingin mengalami atau mendapatkan profit yang luar biasa. Nah, sudah pasti wajib kita melakukan manajemen risiko melalui money management. Jadi kita wajib mempunyai step atau batasan ya, atau porsi ya ketika kita mau membeli sebuah saham atau membeli sebuah saham ya pastinya. Nah, contoh di sini sahabat Miraset bisa lihat ya bahwa ada lapangan bola nih. Lapangan bola itu cukup luas, cukup besar ya, tapi mereka mempunyai porsi. Daripada porsi tersebut mempunyai strategi masing-masing. Nah, di sini saya ambil contoh untuk sahabat Miraset misalkan yang memang tidak bisa top up dana ya. Ini contoh untuk orang-orang yang tidak bisa top up dana. Nah, kita bahas dulu yang 442 ya, seperti di strategi main bola. Nah, 442 ini maksudnya adalah porsi pembagian uang yang kita investasikan. Let's say saya ambil contoh 10 juta rupiah. Nah, dari 10 juta rupiah ini, tanyakan ke diri pribadi kita masing-masing dulu sebelumnya ya. Kita masuk dalam karakter yang apa? Ya, seorang investor kah, beli hold, ya, atau memang kita ada porsinya suka trading juga. Nah, kalau saya perhatikan secara pribadi, rata-rata keduanya itu ada ya. Jadi ada yang suka invest, ada juga yang suka trading. Bahkan di salah individu pribadi, kita ada dua bagian tersebut. Suka trading juga, suka invest juga. Nah, ditanyakan dulu ke pribadi kita bobotnya. Ya. Contoh 442 ini adalah yang bobotnya sama. Ya. Jadi dari uang 10 juta, 40%-nya atau 4 jutanya itu untuk scalper trading. 4 jutanya lagi kita sisipkan untuk beli saham-saham invest. Ya. Nah, yang dua ini 20% atau 2 jutanya itu cash di portofolio kita. Karena tadi di awal saya sebutkan ini adalah contoh untuk orang yang tidak bisa top up dana. Oke. Nah, kenapa harus ada cash? Karena market itu dinamis ya. Market itu nggak bisa mengikuti analisa yang kita inginkan. Ya. Karena semua orang pasti pengen analisa naik semua sahamnya gitu ya, naik semuanya ya biar cuan ya. Nah, itu market nggak bisa seperti itu ya, tapi market dinamis ya. Walaupun contoh fundamentalnya baik, sahamnya belum tentu dia naik, bisa kebalikannya. Ataupun sebaliknya ketika dalam teknikal dia ternyata sudah break resist ya, nggak taunya besoknya malah turun jadi false. Nah, itulah jadi makanya saya sebutkan market itu dinamis. Jadi kita harus punya aturan manajemen tadi. Nah, dari 442 tadi kita bagi lagi porsinya ke sebuah sahamnya. Ya, yang pertama yang Anda harus diingat adalah wajib beda sektor jika kita membeli
lebih dari satu saham. Ya, jadi 4 juta ini mungkin kita bagi kedua saham untuk kita tradingkan. Ya, jangan sektornya sama perbankan, dua-duanya perbankan, jangan ya. Jadi dipisah, satu perbankan mungkin atau satu infra. Nah, yang 4 jutanya juga kita pilih saham-saham yang memang sudah mengalami penurunan cukup lumayan dalam ya. Kalau bisa di atas 50% penurunannya dari high terakhir dia. Oke, nah di sini pun sama, kita bagi juga ke dua saham di dua sektor yang berbeda. Ya. Nah, lalu yang 2 juta atau 20%-nya wajib disiapkan di dana cash. Karena untuk apa? Karena untuk porsi yang 4 pertama tadi, ya porsi di trading kita. Karena setiap kali kita trading belum tentu analisa kita selalu benar ya, karena tadi ada market yang dinamis di sini. Nah, jadi 2 juta ini atau 20% ini untuk membantu average down kita agar resiko kita jadi lebih minim ya ketika kita salah analisa atau memang marketnya tiba-tiba berbalik arah dikarenakan news yang luar biasa mungkin ya. Nah, lalu yang bagian kedua ada yang 352 di sini ya. Nah, di sini kita ke karakter pribadi. Kalau ternyata karakternya, oh saya lebih memang bobot pribadi saya lebih besar untuk investasi, bukan untuk trading. Maka porsi tiganya ini atau 30%-nya ini kita kecilin ya. Jadi 30% untuk tradingnya. Tapi 50%-nya bobotnya kita besarkan untuk posisi investnya. Nah, tetap wajib punya 20% uang cash tadi ya untuk mengcover tadi untuk tradingan kita yang di 30% tadi. Lalu yang ketiga ada juga mungkin misalnya 343, ya itu juga boleh ya 30%-nya kita buat trading, 40%-nya kita buat invest, 30%-nya untuk dana cash. Nah, jadi yang wajib kita ingat, tanyakan dulu ke pribadi kita. Kita karakternya seperti apa? Ya, lebih besar bobot karakter kita di invest atau di trading. Nah, tinggal porsinya disesuaikan. Yang patut diingat tadi, yang terakhir adalah wajib ada dana cash di portofolio kita. Oke. Nah, kita masuk ke psikologi trading. Setelah tadi misalnya kita sudah mengetahui, oh money manajemennya seperti itu ya, kita porsikan ya. Daripada pembagian tadi misalnya 442 gitu ya, udah kita porsikan. Nah, di dalam pemorsian tadi pun ketika kita mau ngambil sebuah saham untuk invest, nanti ketika kita mau mulai buy ya. Nah, buy-nya ini namanya kita untuk invest pasti time frame-nya panjang ya. Time frame-nya agak panjang. Jadi ketika kita mau beli sebuah saham untuk invest, let's say, oh saya punya duit 4 juta, mau invest saham, jangan langsung buy 4 juta. Oke. Karena tadi kita udah tahu time frame yang akan kita hold ini lebih lama gitu. Jadi jangan langsung timpuk, tapi main porsi masuknya ya. Jadi dicicil ya dengan time frame skala yang kecil. Misalnya mungkin kita lihat saya mau invest 1 tahun. Ya kita mungkin bisa cicil per 2 minggu ya atau per 3 minggu, tapi masuklah ketika dia ada mulai pembalikan arah ya. Jangan masuk ketika dia posisinya masih downtrend. Nah, lalu kita di psikologi trading ini adalah hal yang penting juga ya yang harus dipahami. Ya, dalam psikologi trading itu hanya 2 hal ya, yaitu penguasaan rasa takut dan keserakahan diri kita pribadi. Nah, satu-satunya cara kita buat memahami psikologi trading ini ya dengan melakukan latihan trading berulang kali hingga kita benar-benar merasa mampu ya menghadapi perasaan tadi saat kita mengalami kerugian, kita nggak down, saat kita dapat keuntungan dengan trading cepat ataupun kita invest ya kita nggak menjadi greedy atau mempunyai percaya diri yang lebih tinggi ya. Nah, jadi kita wajib selalu tidak serakah dan wajib selalu tidak takut saat mengambil keputusan jual ataupun beli. Nah, dalam psikologi trading sendiri di sini ada beberapa hal yang wajib kita pahami. Yang pertama itu kita wajib bisa memisahkan batasan psikologi kita, emosi ya, dan belajar untuk menjadi objektif. Jadi ketika kita memang salah melakukan analisa, ya kita harus objektif gitu ya. Jangan sampai kita di pikiran kita, wah besok masih naik nih sahamnya nih.
akhirnya kita tahan. Nah, itulah kebanyakan yang terjadi di lapangan ya. Ya, malah suka jadi malah kebalik, niatnya awalnya mau invest, ya ketika dia beli baru hijau 2% dia udah jual. Nggak jadi dia invest, jadinya day trade atau mungkin jadinya scalper. Ya, atau sebaliknya yang tadinya mau trading atau mau nyopet, ya ketika habis dia beli, ya sahamnya turun. Akhirnya dia nggak jadi jual, jadinya investor dadakan gitu. Nah, itu yang jadi kita harus bisa objektif terhadap pasar dan diri kita pribadi. Yang kedua adalah kondisi pasar dan aturan trading. Ya, semua orang tahu kita cukup mudah ya sebenarnya membaca kondisi pasar ya. Dalam artian di sini ada bantuan yaitu IHSG, indeks kita. Ya ketika indeks kita terjun bebas atau alias merah ya, berarti kondisi pasar kan kita tahu tidak bagus. Oke. Nah, jadi aturan tradingnya wajib kita perkecil porsinya. Jangan memaksakan ketika pasar tidak bagus, contoh let's say kita sering trading 100 juta setiap hari. Ya. Lalu pasar keadaannya sekarang lagi nggak bagus, tapi kita tetap tradingnya dengan uang porsi 100 juta. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita mau maksa, nggak apa-apa, tapi porsinya dikurangi dari hal biasanya ketika market kondisinya lagi bagus. Lalu yang ketiga, kita meminimalisir resiko dan besaran resiko terhadap kondisi tadi ya. Jadi kita harus punya batasan resiko, ya apalagi kalau seorang copet. Ya, seorang copet itu wajib tega cut loss. Jadi nggak ada kata entar dulu ya. Karena ketika dia naik sedikit sesuai dengan trading plan kita harus jual. Begitupun ketika dia turun ya kita harus kabur. Ya, dan besaran resikonya kita wajib dipahami di awal, disiapkan di awal. Jadi jangan kita sudah action ya, market berjalan baru kita pikir gitu untuk resikonya. Jangan ya. Jadi disiapkan di awal. Biar psikologi kita ini benar-benar bisa konsisten nantinya. Nah, lalu yang keempat adalah resiko dan keuntungan. Nah, jadi ini harus diukur ya RR-nya ya, risk and reward-nya ya. Jadi contoh begini, ketika kita melihat sebuah saham harga Rp100 misalnya, terus kita lihat resistnya dari technical analyst ini ada di 120. Lalu supportnya saat ini ya kita lihat ada di 95 misalnya. Tapi ternyata kondisi di 100 ini sudah break resist kemarin. Nah, dengan keadaan seperti ini, kira-kira kita berani masuk nggak? Berani. Ya. Kenapa? Karena tadi dengan RR aja kita udah tahu ya, risk and reward-nya lebih besar reward dibandingin resiko. Ya, kita boleh buy. Tapi sebaliknya, jika saham ini memang teknikalnya bagus, ya, tapi reward-nya tadi di 120. Ya, harga sahamnya saat ini misalnya sudah di 115. Lalu supportnya sama seperti tadi, supportnya adanya di 95. Ya. Nah itu berarti kan kalau kita pakai risk and reward, risknya lebih besar dibandingin rewardnya. Rewardnya cuma Rp5 gitu kan ya, risknya mau Rp20. Jadi let's say kita jangan masuk, jangan nafsu di saham seperti itu. Ya kita tinggal wait and see, benar-benar tungguin sampai dia tembus resist dulu. Ya baru kita ambil kesimpulan untuk buy. Atau lebih baik kita buy and weakness, kita tungguin ada ayunan swing kecil. Nah, itu untuk melihat RR. Nah, untuk manajemen keuangan sendiri tadi ya, kita harus punya porsi. Contoh gini, saya mau nyopet. Ya. Orang nyopet itu nggak ada ya, nyopet itu punya uang 100 juta, masuk dulu 2 juta, terus tambah lagi 3 juta, ya tambah lagi 5 juta, ya marketnya balik arah, jadinya amsyong malah rugi. Jangan ya. Nah, jadi manajemen keuangan itu ketika kita mau nyopet ya all in keluar ya, cuan kabur ya. Dia rugi kita langsung stop loss gitu. Beda dengan halnya ketika kita mau invest. Ya manajemen keuangannya ketika punya 100 juta ya jangan langsung kita beli buy 100 juta, jangan. Karena tadi time frame-nya aja udah beda. Ya, jadi kita masuknya pun pakainya porsi kalau untuk invest. Swing juga sama porsi, cuman time frame-nya lebih kecil dibandingin time frame si invest tadi. Lalu yang keenam, konsep sistem trading. Nah, konsep sistem trading ini maksudnya gini, biasakan semua orang punya karakter ya, dia mungkin lebih hebat di fundamental, lebih hebat di teknikal, atau mungkin ada yang dua-duanya bisa dikombin itu lebih bagus. Nah, terus jangan pernah misalnya kita sudah punya konsep A, lagi belajar konsep B gitu ya, terus di blind langsung dicampur, jangan ya.
Jadi konsep sistem trading itu kalau kita udah terbiasa dengan konsep A, jalanin itu dan punya trading plan dan selalu dicatat jurnal ya terhadap konsep yang udah kita jalani. Ketika kita mau belajar hal baru, bukannya nggak boleh, boleh, tapi jangan langsung digabungin. Karena kenapa? Karena akan merusak konsep yang udah kita jalani. Ya, jadi kita boleh pelajarin hal yang baru, tapi jangan digabung dengan konsep sebelumnya. Ya, karena itu sangat tidak baik menurut saya. Jadi konsep sistem trading itu sangat perlu dengan bantuan beberapa indikator pelengkap mungkin ya. Nah, seperti yang dibahas di ketujuh nih, poin ketujuh, strategi trading dan indikator pelengkap. Ya, contoh di YP di HOT sendiri ini indikatornya cukup lengkap ya, di multi chart itu cukup bagus menurut saya. Ya, jadi sahabat nilai aset benar-benar bisa maksimalin penggunaannya dan strategi tradingnya tadi ya, karena strategi trading ini kita bisa pakai bantuan-bantuan indikator karena indikator itu sendiri kan dia punya keluarga masing-masing ya. Maksudnya keluarga itu ada yang indikator memang khusus membaca tren, ada yang khusus membaca volume gitu, ada yang khusus membaca momentum. Nah, kita buatlah strategi trading daripada indikator-indikator itu untuk mumpuni kita di pasar modal supaya portfolio kita bisa hijau selalu. Nah, yang berikutnya time frame ya. Nah, pastikan time frame yang akan digunakan. Ya. Ini sangat-sangat penting ya, karena inilah yang suka merubah mindset psikologi trading kita.